Oke guys, balik lagi di segmen Bedah Berita. Kemarin ada satu kejadian yang menurut gue gokil. Kenapa gokil? Karena ini melibatkan orang nomor 1 di Kementerian Keuangan langsung turun gunung. Bukan ke kantor pajak yang adem, tapi ke panasnya pelabuhan Tanjung Priok. Jadi, ceritanya gini. Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, tiba-tiba aja muncul di Tanjung Priok. Sidak, inspeksi mendadak nggak pakai pengumuman. Lo bayangin, para petugas bea cukai lagi kerja santai, tiba-tiba jeng-jeng, ada menkeu di depan mata, nunjuk-nunjuk peti kemas. Dan yang bikin ini makin seru adalah omongannya. Dia bilang, dan ini gue kutip intinya ya, "Saya mau lihat, ini yang katanya jalur hijau, beneran hijau atau cuma catnya doang yang hijau?" Wih, dalam banget kan? Jalur hijaunya tuh nggak ada. Saya cuma cek aja, pengen tahu hijau tuh hijau bener apa enggak. Jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler. Tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang yang bikin barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Buat yang belum paham, jalur hijau di bea cukai itu kayak jalur VVIP buat importir yang punya reputasi bagus. Barangnya masuk, diperiksa dokumennya sekilas, terus langsung bisa keluar. Cepat, efisien, basisnya adalah trust atau kepercayaan. Nah, Pak Purbaya ini kayaknya lagi mempertanyakan trust itu. Lo gue percaya, tapi gue tetap mau lihat sendiri isinya apa. Jangan-jangan isinya bom waktu. Sontak, kejadian ini mecah opini publik jadi dua kubu. Biasa kan, ada yang pro, ada yang kontra. Kubu pro, ini baru pemimpin. Tim yang pro ini sorak-sorai guys. Mereka bilang, ini baru namanya gebrakan. Pemimpin itu nggak cuma duduk di Menara Gading, tanda tangan dokumen. Dia harus turun, lihat sendiri masalahnya di lapangan. Langkah ini dianggap sebagai shock terapi atau terapi kejut. Pesannya jelas banget, baik buat oknum di internal bea cukai maupun buat importir nakal. Mata saya sampai ke sini, jangan main-main. Efek jerahnya dapat banget. Ini nunjukin keseriusan dan ngasih sinyal kuat bahwa nggak ada lagi toleransi buat jalur-jalur tikus yang merugikan negara. Keren kan? Memberi semangat juga buat petugas yang jujur. Kubu kontra, tunggu dulu, ini tugas menteri. Nah, di seberang sana ada kubu yang skeptis. Mereka bukan berarti nggak setuju sama pemberantasan penyelundupan ya, tapi mereka mempertanyakan caranya. Argumen mereka gini, bentar-bentar, emang tugas seorang menteri keuangan itu ngecekin segel kontainer satu-satu? Menurut mereka, ini namanya micromanagement. Seharusnya yang melakukan sidak teknis kayak gini, ya level dirjen atau direktur di bawahnya. Tugas menteri itu bikin kebijakan makro. Mastiin sistemnya berjalan dengan benar, bukan malah ngerjain tugas operasional. Ada kekhawatiran juga, jangan-jangan ini cuma seremonial, cuma buat konten media. Hari ini sidak besar-besaran, masuk berita, semua orang waspada. Tapi kalau sistem pengawasan digital dan intelijen yang nggak diperbaiki, ya minggu depan juga bakal ada lagi yang lolos. Malah ada yang bilang ini kayak sinyal Pak Menteri nggak percaya sama jajaran di bawahnya. Kan jadi nggak enak suasananya. Jadi wajar nggak? Pertanyaan besarnya, jadi wajar nggak sih seorang menteri melakukan ini? Menurut gue pribadi, jawabannya ada dua sisi. Dari sisi komunikasi politik, ini jenius. Tegas, merakyat, dan langsung ke titik masalah yang jadi sorotan publik. Publik suka pemimpin yang turun tangan. Pesannya sampai dengan sangat kuat. Tapi dari sisi tata kelola pemerintahan, ini bisa jadi lampu kuning. Kalau menteri harus turun untuk urusan teknis, ini bisa jadi pertanda sistem di bawahnya nggak berjalan efektif. Ini seharusnya jadi momen evaluasi besar-besaran, bukan cuma jadi acara sidak tahunan. Jadi, kesimpulannya, sidak ini kayak obat kejut dosis tinggi.
bisa bikin kaget dan sadar sesaat. Tapi yang kita butuhin sebenarnya bukan cuma obat kejut, tapi resep dokter untuk penyembuhan total. Perbaikan sistem yang permanen. Gimana menurut lo? Apakah ini langkah pahlawan atau cuma pertunjukan sesaat? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Gua tunggu. Tadi timbang baru yang satu Pak, 25 kilo. Ya, 22 pada 25. Kalau misalnya berapa hitungan kali 560 4.000 untuk apa namanya juga. Ya, apa ya? Udah apa nih 4.000 kilo. Saya lihat atas izin Pak, kalau misalnya ini tiap palet Pak, biar dapat palet berapa jadi? 18 palet, 18 palet. Ini kan repot tuh, jadi kan ramai juga tuh. Ya, mungkin juga kalau nggak tiap berapa palet juga ada berapa kan ya? Sama lagi. Memang benar tiap siap Pak. Atau juga nanti kapan kita datang lagi dan lagi. Sepertinya ini nggak masalah nih. Sepertinya ya, cuma tergantung hasil akhir. Jadi kalau kenapa enggak? Ini kan dilihat dia. Cuman kalau gini kan lebih lama lagi diperiksa. Yang tadi saya lihat dia mau cek semuanya tuh. Ya kalau dicek semuanya kan videonya tuh nggak ada. Saya cuma cek aja pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak. Jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan sampai mereka cek secara random, secara reguler. Tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang ngelusin barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Nah, nanti itunya berapa jadi? 18 palet, 18 palet. Ini kan repot tuh, jadi kan ramai juga tuh. Ya, mungkin juga kalau saya sih nggak tiap berapa palet juga. Ada berapa kan ya? 18. Siap Pak. Satu juga. Nanti kapan kita datang lagi dan lagi. Sepertinya ini nggak masalah nih. Sepertinya ya, cuma tergantung hasil akhir. Nanti kenapa enggak? Ini kan dilihat dia. Cuman kalau gini kan lebih lama lagi diperiksa. Yang tadi saya lihat dia mau cek semuanya tuh. Ya kalau cek semuanya kan nanti saya cek kalau model begini bisa nggak 20% atau 30% aja saya semuanya kan lama dan biayanya juga. Ini terkait dengan masalahnya keluar dari itu.